Assalamualaikum Pak, saya Dr. Hendri yang bertugas pada pagi hari ini. Silakan duduk Pak. Baik, kalau saya boleh tahu dengan Bapak siapa ya Pak ya? Bapak Reno, Bapak Reno. Usianya berapa Pak? 18 tahun. 16 tahun. Kalau saya boleh tahu, kira-kira pekerjaan Bapaknya apa ya? Pemain Persela. Pemain sepak bola Persela. Iya. Saya panggil Mas saja nggak apa ya? Iya. Baiklah. Mungkin di sini ada tujuan khusus. Kalau saya boleh tahu, ada keluhan apa ya Pak ya? Ini tuh, lutut saya agak nyeri. Lututnya nyeri. Enggak juga ya? Iya. Enggak juga. Baiklah. Kira-kira kalau saya boleh tahu, gimana kok sampai terjadi nyeri atau bengkak tadi Pak? Terpelintir kan? Oh, terpelintir. Itu rasanya gimana? Sakit ya Pak ya? Iya. Sakit. Baiklah. Sebelumnya izinkan saya untuk bicara terlebih dahulu ya Pak ya? Iya. Baiklah. Baiklah Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal, di mana pemeriksaan ini itu untuk mengevaluasi keluhan yang dialami oleh Bapak. Mungkin sedikit kurang nyaman terhadap Bapak, karena nanti saya akan menggunakan alat dan juga gerakan-gerakan yang menunjang sekiranya evaluasi pada lutut Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan evaluasi ini Pak? Sebelumnya cukup itu untuk saya, mungkin ada tambahan sama masnya? Tanya, Ya. apakah nanti saya pakai operasi? Oh iya. Untuk masalah operasi atau enggaknya itu nanti akan saya lakukan tindakan terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin kalau sekiranya nanti ada tindakan lebih lanjut atau dilakukan evaluasi, nanti saya akan rujuk ke dokter spesialis ortopedi. Mungkin itu dari saya. Apakah cukup Pak? Ya, Baiklah, kalau cukup sebelumnya Pak kalau bersedia untuk saya lakukan evaluasi lebih lanjut. Baiklah, kalau bersedia, yang pertama kita lakukan cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah melakukan cuci tangan 7 langkah, mari kita lakukan baca Bismillahirrahmanirrahim untuk tindakan evaluasi selanjutnya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan gate, di mana pemeriksaan gate itu pasien berjalan dari sisi ruangan, kemudian nanti akan berputar kembali ke sini lagi, dan juga kita melakukan inspeksi dan juga cara berjalannya. Silakan Bapak untuk berjalan ke sana, kemudian sisi ruangan, kemudian kembali lagi ke sini ya Pak ya. Ya, Dok. Tolong Pak, silakan. Nah, kemudian kita lakukan inspeksi, di mana inspeksinya terjadi postur, gait, dan juga atrofi ototnya. Setelah itu kita lakukan tentukan tesnya, di mana tesnya ini apakah cara berjalan atau gait, step gait, dan juga Trendelenburg gait. Sudah. Jadi yang kemudian untuk inspeksi dari hip atau panggul itu yang pertama kita lakukan inspeksi pada area anterior. Dimana kalau misalnya ada tanda-tanda kontur pada bagian sisi, kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda perubahan warna kulit dan juga deformitas. Setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pasien dengan tes Trendelenburg, di mana tes ini untuk mengangkat salah satu lutut. Silakan Bapak untuk mengangkat salah satu lututnya Pak. Iya, Dok. Kalau misalnya positif, dia nanti akan melakukan keberlawanan. Kalau misalnya negatif, dia nanti itu kayak seperti ini, artinya dia itu normal. Sudah Pak. Ya, selanjutnya untuk palpasinya atau dilakukan feel-nya yaitu pada bagian spina iliaca anterior posterior dan juga spina iliaca posterior superior. Apakah di sini nanti ada serasa nyeri tekan atau enggak, kita pegang secara ringan? Apakah di sini serasa sakit Pak? Enggak, Dok. Enggak. Ya, selanjutnya kita lakukan range of motion atau move-nya. Yang pertama kita lakukan fleksi untuk normalnya 120 derajat. Seperti ini fleksinya, normal 120 derajat. Ya, apakah nanti dia itu merasa nyeri atau enggak? Kalau misalnya kurang dari 120 derajat bisa jadi karena abnormal. Selanjutnya kita lakukan adduksi, yaitu adduksi itu menggerakkan ke bagian mendekati tubuh. Seperti ini sekitar 30 derajat. Adduksi, kemudian untuk yang abduksinya itu 45 derajat. Seperti ini. 45 derajat. Kalau sudah selesai kita lakukan ekstensi sekitar 15 derajat. Apakah ini ada nyeri tekan atau enggak? Kalau kurang berarti dia nanti akan mengalami abnormal. Setelah itu kita lakukan menilai, kemudian untuk rotasi internalnya tolong difleksikan. Rotasi internalnya itu 35 derajat. Untuk rotasi eksternalnya itu 45 derajat. Apakah terasa sakit Pak? Ya. Pada bagian sini? Ya. Sakit? Sakit. Oke. Iya, mari. Kemudian kita lakukan pemeriksaan khusus yang dari Thomas Sign. Yang pertama kita lakukan fleksikan pada lutut sebelah kanan.
kemudian sampai ditekuk ke dada ya, ke dada. Apakah terasa nyeri tekan atau enggak? Kalau misalnya abnormalnya, maka sisi sebelah ininya akan bergerak menjauhi meja. Untuk length di keskripasi itu pengukurannya itu daerah hip sampai ke daerah medialis, epicondylus medialis atau malleolus medialis. Setelah itu sampingnya juga apakah sama atau enggak. Saya ini sama. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan appearance scans itu daerah umbilikus, kemudian kita tarik sampai epicondylus medial. Apakah nilainya sama? Untuk nilainya semuanya sama. Untuk abnormalnya itu dikatakan jika positif lebih dari 1 cm. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lutut, di mana pemeriksaan lutut itu kita menilai dari posisi berdiri, kemudian berjalannya tadi. Setelah itu kita lakukan pembaringan. Yang pertama kita lakukan inspeksi lutut dari daerah kanan atau kirinya. Apakah di sini terdapat edema atau didapat gravitasi atau didapatkan dari perubahan warna kulitnya sendiri, atau ada kelainan dari daerah valgus atau daerah varus. Selanjutnya kita lakukan pada palpasi lutut, di mana palpasi lutut itu kita raba dan juga nilai suhu permukaan pada si kulit ini. Apakah ada nanti dari nyeri tekan atau dengan menggunakan ibu jari, apakah dia nanti ada nyeri tekannya atau enggak. Selanjutnya kita lakukan patella tap test, di mana nanti tahapnya itu kita lakukan letakkan satu tangan pada bagian superior. Setelah itu nanti akan dipijati ringan ya. Untuk melakukan pemeriksaan patella itu pada bagian tangan sebelah kiri itu kita memegang pada superior pangkal dari lutut. Setelah itu kita lakukan penekanan pada daerah lututnya, sekitar lutut ini. Apakah nanti ada di sini itu akan mengumpulkan cairannya juga. Setelah itu untuk tangan sebelah kanan itu menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk itu untuk menekan apakah di sini ada nyeri pada, apakah di sini ada cairan. Setelah itu kalau misalnya ada cairan di sini akan kelihatan. Untuk pulse testnya sendiri itu dilakukan ya dengan menggunakan ibu jari dan juga telunjuk jari pijat, dan juga tadinya itu tidak hampir sama, namun pada bagian pulse test itu hampir sama, tapi ini menekan pada sisi medialnya. Setelah itu untuk jari tangan dan jari telunjuknya itu kita bisa karena untuk penekanan ringan saja. Setelah itu kita lakukan penekanan pada daerah medial dan juga lateralnya. Apakah dia nanti kalau misalnya positif seperti tadi, yaitu ada cairan yang sekiranya nanti akan mantul. Sudah. Pemeriksaan ROM of motion dari lutut. Yang pertama kita akan fleksi sekitar 135 derajat untuk dilakukan secara pasif. Mohon maaf Pak ya. Kita lakukan fleksi 135 derajat seperti ini. 135 derajat. Apakah ini ada nyeri tekan? Nyeri. Kemudian selanjutnya diluruskan kembali kalau nyeri. Lagi tutup lagi pada sisi kaki bagian kanan. Selanjutnya kita lakukan ekstensi sekitar 15 derajat. Mohon maaf ya Pak ya. 15 derajat. Pakai ini kurang atau lebih. Kalau misalnya kurang nanti biasanya ada terjadi kelainan. Yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada eksorotasi dan juga indorotasi. Untuk eksorotasinya mohon maaf Pak. Untuk eksorotasinya kita tekuk pada bagian luar. Kalau endorotasinya kita tekuk pada bagian dalam. Udah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lakukan fungsi ligamentum kolateral. Itu yang pertama itu kaki pada bagian untuk tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan. Untuk itu kita pegang pada area medial untuk tangan kiri, untuk tangan kanan itu pada bagian lateral dari ankle. Setelah itu kita lakukan kita angkat 30 derajat ya. Setelah itu kita lakukan ke arah varus. Apakah terjadi nyeri atau enggak? Setelah itu untuk yang valgusnya itu miring sebaliknya, yaitu seperti ini. 30 derajat kita tekuk seperti ini itu ke arah valgus, apakah nyeri atau enggak, kayak gitu. Setelah itu kita lakukan tes drawer, di mana tes drawer itu mohon maaf Bapak untuk memfleksikan kakinya ya Pak ya.
Ini sih Pak. Setelah itu kita harus menduduki dari telapak kakinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, ya, kita lakukan penekanan pada daerah tibianya dari anterior ini kemudian ke arah posterior. Apakah dia nanti kalau misalnya nyeri itu nanti biasanya terjadi robekan pada ligamentumnya. Kayak gitu. Kemudian kita lakukan inspeksi pada ankle-nya, dimana kalau misalnya di sini kita lihat apakah ada perubahan warna kulit, deformitas atau ada bekas jahitan. Setelah itu kita lakukan feel atau melakukan palpasi, dimana di sini akan terjadi nyeri atau enggak. Nyeri itu kan pada daerah lututnya, pada daerah ankle-nya maksud saya. Kalau sudah selesai, kita lakukan tes Thompson-nya sendiri itu dilakukan menilai ada tidaknya ruptur tendon Achilles seperti ini. Silakan Bapak untuk memegangkan tangan ke arah atas terus fleksi kayak gini Pak, sekitar 20 derajat. Apakah bisa? Setelah itu kita lakukan plantar fleksi 15 derajat. Kemudian kalau normal ya, setelah itu kita lakukan inversi Pak, gini Pak. Kemudian kita lakukan eversi. Jadi untuk inversinya itu 35 derajat sudah. Kalau inversinya 35 derajat, setelah itu eversinya sekitar 25 derajat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telapak kaki, di mana kita lihat perubahan, apakah terjadi perubahan kulit, setelah itu apakah terjadi perubahan jari, serta apakah ada tanda-tanda inflamasi, dan juga kita perhatikan MTB satunya, apakah dia ada topi atau enggak. Setelah itu kita lakukan supinasi pada pemeriksaan norongnya, kita lakukan supinasi kaki 35 derajat. Setelah itu kita lakukan pronasi kaki 20 derajat. Untuk interval langial joint atau PIPJ-nya untuk fleksi itu normalnya 60 derajat. Setelah itu ekstensinya 0 derajat. Baiklah, untuk hasilnya sendiri itu tahu bisa jadi itu osteoartritis karena trauma. Jadinya yang harus dilakukan yang pertama itu saya beri obat anti nyeri terlebih dahulu ya Pak ya, atau nanti saya beri obat acetaminophen yang nantinya akan menunjang bisa mengurangi nyeri Bapak. Kemudian kalau misalnya nyerinya itu nanti kurang atau dalam artian belum berkurang sama sekali, nanti saya akan merujuk ke ahli reumatologi atau nanti saya rujuk ke spesialis ahli bedah seperti itu Pak. Sebelumnya apakah Bapak mohon maaf ya, apakah Masnya itu bersedia atau masih bingung terkait dengan penjelasan saya? Baiklah, kalau enggak kita lakukan prosedur cuci tangan terlebih dahulu. Oke Mas, untuk kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa melakukan ikhtiar ya Mas ya. Baiklah, terima kasih Mas. Oke, semoga lekas sembuh. Ya, Assalamualaikum.